wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Desi Fajriati selaku pembimbing tim 1 dari SDN Sukamenet Indah 2. Saya akan mempresentasikan proses dan hasil wawancara. Pertama, saya akan menunjukkan video proses wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Desi Fajriati, pembimbing 1 dari SDN Sukamenet Indah 2. Saya hari ini akan mewawancarai salah satu pengajar dari SDN Sukamenet Indah 2. Halo Ibu. Nah, saya ingin mewawancarai Ibu ya. Sebelumnya, siapa nama Ibu? Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Dinia Sri Riyati, biasa dipanggil Ibu Dini. Apa pekerjaan Ibu? Pekerjaan saya sebagai seorang pendidik atau dikenal pada umumnya adalah seorang guru. Baik, di mana alamat Ibu bekerja? Saya bekerja di SDN Sukamenet Indah 2, tepatnya di Kompleks Sukamenet Indah, Blok O nomor 27, Kabupaten Bandung. Berapa lama Ibu telah bekerja di sekolah SDN Sukamenet Indah 2? Saya bekerja di Sukamenet Indah 2 sudah 3 tahun lebih, hampir menginjak 4 tahun. Jadi sudah mengenal tempat ya. Selanjutnya, mengapa Ibu memilih profesi sebagai guru? Sebenarnya ini bukan profesi yang dipilih ya. Hanya menjadi seorang guru ternyata adalah sebuah jebakan. Tapi jebakannya nyaman gitu. Sehingga saya bisa menjiwai ini dan bisa menjadikan ini bagian dari diri saya. Jadi profesi ini rupanya bukan Ya, bukan. Ini jebakan. Jadi tempatnya ini jebakan. Ketidaksengajaan menjadi seorang guru ternyata setelah dijalani saya nyaman. Selanjutnya, adakah atau siapakah tokoh yang menginspirasi Ibu sebagai guru? Tokoh yang menginspirasi saya adalah nenek saya sendiri. Karena di keluarga nenek itu tidak ada yang menjadi seorang guru, semuanya pengusaha, semuanya bekerja di perusahaan. Jadi ketika nenek saya kan seorang kepala sekolah, ketika dia bilang lanjutin dong gitu. Jadi ketika waktu hati bilang enggak mau jadi guru, karena itu adalah doa ya dari orang tua, jadi jalan aja. Jadi nenek adalah tokoh yang Ya, tokoh utamanya. Selanjutnya, apa tantangan terbesar sebagai guru? Tantangan terbesarnya adanya di orang tua ya, karena ternyata orang tua masa kini mereka tidak percaya kepada kami, tidak percaya kepada guru sepenuhnya. Jadi orang tua masih ikut terjun, orang tua masih ingin mengatur, padahal di sekolah kan sudah ada peraturan jelasnya ya. Berarti orang tua siswa masih ikut campur ya? Ya, orang tua sangat ikut campur dalam hal apapun. Sehingga kita hanya diberikan sedikit ruang, tapi karena kita sudah kewajibannya di sini dan anak di sekolah, ya mau tidak mau anak kita yang pegang. Selanjutnya, bagaimana metode Ibu agar siswa tetap fokus? Kalau saya sendiri kan mengajar di kelas 1 ya Bu. Karena kelas 1 itu transisi dari TK ke SD atau dari PAUD ke SD. Di sini mereka harus ada harus ada metode bermain. Karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan metode ceramah dan menuntut anak untuk fokus itu nggak bisa. Jadi metodenya harus dicampur dengan metode yang menyenangkan. Karena kalau tidak bermain, pasti apa yang kita sampaikan tidak akan sampai juga pada anak. Berarti harus ada permainan Ya, material. Selanjutnya, apa hal yang berkesan selama Ibu mengajar? hal yang berkesan adalah ketika saya dirindukan. Ketika mereka sudah berlibur atau dari mana, mereka bilang, "Bu, kita kangen." Ya, tidak perlu
adalah sebuah kebahagiaan yang memang tidak akan ditemukan di tempat lain gitu. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan ibu selama menjadi guru? Perasaan saya selama menjadi guru sebenarnya lebih banyak sih jengkel ya. Jengkel, apalagi ketika kita dituntut untuk memegang seorang anak, tapi orang tua sendiri tidak percaya ternyata ya. Orang tua sendiri masih ingin mengatur anak mereka di dalam kelas, padahal di rumah sudah diatur juga oleh mereka. Tapi ya itu dinikmati karena memang ketika menjadi seorang guru itu satu yang menjadi resiko adalah kita harus mengikuti semua. Dinikmati aja. Jadi lebih banyak perasaan jengkelnya. Ya, tapi happy aja gitu. Kalau begitu terima kasih ya Bu ya. Ya. Saya wawancara hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kedua, saya akan menjelaskan hasil wawancara. Narasumbernya adalah Bu Dini. Ia bekerja sebagai pendidik atau guru SD. Kemudian dia bekerja di SDN Sukamenak Indah 2 di Kompleks Sukamenak Indah Blok O27. Lamanya bekerja sudah lebih 4 tahun. Mengapa ibu memilih pekerjaan ini? Beliau mengatakan awalnya ini bukan tujuan utama, tetapi ketidaksengajaan. Selanjutnya, tokoh yang menginspirasi Ibu Dini adalah neneknya, karena neneknya adalah seorang kepala sekolah. Selanjutnya, tantangan terbesar dari Ibu Dini adalah sebagai guru, orang tua siswa masih ikut campur dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, metode Ibu Dini dalam menjaga siswa agar tetap fokus adalah saat mengajar kelas 1, Ibu Dini harus mengadakan metode bermain. Artinya dalam setiap mengajar, Bu Dini akan memberikan permainan agar suasana dalam kelas tetap menyenangkan. Selanjutnya, kesan yang baik selama ibu mengajar adalah Ibu Dini mengajar ketika dirindukan. Ketika sekolah libur lalu bertemu kembali dengan siswa dan siswa merindukan beliau, maka Bu Dini akan merasa terkesan akan kerinduan tersebut. Kemudian, perasaan Ibu Dini selama menjadi guru adalah lebih banyak jengkelnya tetapi dapat dijalani karena itu menyenangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.